Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada dosen mata kuliah pembelajaran mendongeng anak usia dini, Bu Rina Suryati MPD, serta teman-teman STKP Muhammadiyah yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini izinkan kami kelompok Caringin dan Cijeruk yang terdiri dari Amelia Destianti, Mutia Oktaviani, Nur Aisyah, dan Nita Sapitri akan mempresentasikan makalah tentang kemampuan komunikasi verbal dan non-verbal dalam mendongeng. Baik, untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama tentang pengertian komunikasi verbal, komunikasi dan non-verbal akan dijelaskan oleh Bu Nita Sapitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi pertama yaitu A. Pengertian komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang berbentuk lisan ataupun tulisan. Komunikasi verbal dapat dilengkapi dengan komunikasi non-verbal. Namun demikian, ada perbedaan signifikan antara keduanya. B. Pengertian komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal memegang peranan yang sangat penting di dalam dunia kerja. Karena pastinya kita tidak terlepas dari jenis komunikasi verbal dan seperti ucapan dan tulisan. Definisi dari komunikasi nonverbal sendiri adalah transfer informasi melalui penggunaan bahasa tubuh termasuk kontak mata, ekspresi wajah hingga gerakan tubuh. Sedangkan komunikasi verbal adalah penggunaan bahasa untuk mentransfer informasi melalui teks yang tertulis, bicara ataupun bahasa isyarat. Berikut ini contoh komunikasi nonverbal yang perlu dipahami karena sangat penting. Yang pertama, ekspresi wajah. Ekspresi wajah disebut menjadi bagian penting dari komunikasi nonverbal karena kita bisa memberikan banyak informasi ke lawan bicara lewat ekspresi. 2. Gestur. Gestur tubuh juga menjadi salah satu contoh komunikasi verbal yang wajib dipahami. 3. Bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah cara seseorang dalam menempatkan tubuh mereka secara alami tergantung pada situasi, lingkungan, dan bagaimana perasaannya. Yang keempat, sentuhan. Sentuhan juga menjadi salah satu contoh dari komunikasi nonverbal, namun sentuhan akan lebih cocok dilakukan pada orang yang sudah kenal lebih akrab. 5. Penampilan. Penampilan yang ditunjukkan dari model dan warna pakaian, gaya rambut, hingga gaya make up juga sangat diperhatikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah akan membacakan tentang perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal dan nonverbal dibagi menjadi 3 perbedaannya, yaitu kesenjangan pesan, tingkat simbolisme, dan pemrosesan mekanisme. Yang pertama yaitu kesenjangan pesan, yaitu suatu perbedaan utama antara komunikasi verbal dan nonverbal adalah persepsi mengenai niat atau intens. Pada umumnya, niat ini menjadi lebih penting ketika kita membicarakan lambang atau kode verbal. Michael Burgen dan Michael Ruffner menegaskan bahwa sebuah pesan verbal adalah komunikasi kalau pesan tersebut dikirimkan oleh sumber dengan sengaja dan diterima oleh penerima secara sengaja pula. Sedangkan komunikasi nonverbal tidak banyak dibatasi oleh niat. Persepsi sederhana mengenai niat ini adalah seorang penerima sudah cukup dipertimbangkan menjadi komunikasi nonverbal. Sebab komunikasi verbal cenderung kurang dilakukan dengan sengaja dan kurang halus apabila dibandingkan dengan komunikasi verbal. Yang kedua yaitu perbedaan simbolik. Komunikasi verbal dengan sifat-sifatnya merupakan sebuah bentuk komunikasi yang diantarai dalam arti yaitu kita mencoba mengambil kesimpulan terhadap makna apa yang diterapkan pada suatu pilihan kata. Kata-kata yang kita gunakan adalah abstraksi yang telah disepakati maknanya, sehingga komunikasi verbal bersifat intensional dan harus dibagi-bagi di antara orang-orang yang terlihat dalam tindak komunikasi.
Sebaliknya yaitu komunikasi nonverbal lebih alami, isinya beroperasi sebagai norma dan perilaku yang didasarkan pada norma. Maka dari itu dapat diartikan isyarat-isyarat verbal dapat didefinisikan melalui sebuah kamus yang eksplisit dan lewat aturan-aturan sintaksis yaitu kalimat, namun hanya ada penjelasan yang samar-samar dan informal mengenai signifikansi beragam perilaku nonverbal. Yang ketiga yaitu mekanisme pemprosesan. Semua informasi termasuk komunikasi diproses melalui otak yang selanjutnya ditafsirkan lewat pikiran yang berfungsi mengendalikan perilaku-perilaku fisiologis yaitu refleks dan sosiologis yaitu perilaku yang dipelajari dan perilaku sosial. Berdasarkan perbedaan tersebut, pesan-pesan verbal dan nonverbal berbeda dalam konteks struktur pesannya, yaitu komunikasi nonverbal kurang terstruktur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada poin D dan poin E. Poin D yaitu fungsi komunikasi verbal dan nonverbal. Meskipun komunikasi verbal dan nonverbal memiliki perbedaan, namun keduanya dibutuhkan untuk berlangsungnya tindak komunikasi yang efektif. Fungsi dari lambang-lambang verbal maupun nonverbal adalah untuk memproduksi makna yang komunikatif. Secara historis, kode nonverbal sebagai suatu multi-saluran akan mengubah pesan verbal melalui 6 fungsi. Yang pertama ada pengulangan, yang kedua ada berlawanan, yang ketiga pengganti, yang keempat pengaturan, yang kelima penekanan, dan yang keenam terakhir ada pelengkap. Selanjutnya ada poin E, yaitu contoh komunikasi verbal dan nonverbal. Yang contoh verbal ada surat edaran, Surat adalah contoh komunikasi verbal tertulis yang paling tua ya. Isi dari surat memuat informasi berupa tulisan yang dibutuhkan dalam selembar kertas. Yang kedua ada email. Email adalah contoh dari itu komunikasi verbal di era modern seperti sekarang ini. Konsepnya sama seperti surat, berisi susunan kalimat dengan informasi yang dituangkan. Yang selanjutnya ada pesan singkat. Sementara untuk produk teknologi selanjutnya yang dipakai untuk melakukan komunikasi verbal adalah pesan singkat ya. Pesan singkat ini memiliki fitur yang sama dengan email, namun pesan singkat bisa membuat seseorang berkomunikasi dengan beberapa orang lain sekaligus ya dalam saat itu juga. Pesan singkat saat ini memang sedang populer seiring banyak platform digital yang membuatnya. Sementara contoh dari komunikasi nonverbal adalah yang pertama ada ekspresi wajah. Ekspresi wajah, cara ini diyakini mampu dipakai untuk mengirim banyak informasi ke lawan bicara. Seperti ekspresi penasaran akan muncul ketika tertarik dengan lawan bicara, seperti tersenyum, dan jika saat sudah bosan, maka ekspresi yang keluar biasanya wajah akan berekspresi cemberut. Selanjutnya ada gestur tubuh menjadi contoh dari komunikasi nonverbal. Bentuknya cukup beragam dan terjadi bisa karena sengaja atau tidak sengaja dalam dunia pendidikan. Gestur tubuh seorang siswa akan menjadi perhatian bagi gurunya ketika sedang berbicara dengannya. Biasanya murid akan menunjukkan gestur tubuh yang tidak nyaman ketika disuruh maju atau mengerjakan soal. Bahasa tubuh menjadi contoh lain dari komunikasi nonverbal. Metode ini merupakan cara seseorang menempatkan tubuh mereka secara alami dan tergantung pada situasi, lingkungan, serta bagaimana perasaannya. Baik, itu saja pemaparan dari poin D dan poin E. Selanjutnya akan dibacakan kesimpulan oleh Bu Amelia Destianti. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Bu Nita, Bu Nur, dan Bu Munja Oktaviani yang sudah menjelaskan materi makalah tentang kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal dalam mendongeng. Baik, kesimpulannya adalah komunikasi verbal dalam mendongeng meliputi pengucapan, kejelasan, kosakata, dan intonasi. Komunikasi nonverbal, storyteller membuat sebuah cerita menjadi hidup. Elemen nonverbal meliputi konsintesik, penampilan fisik, artefak, dan perbahasaan. Kedua jenis komunikasi dalam mendongeng tersebut dapat memberikan kemudahan bagi penonton untuk dapat berimajinasi dan menerima pesan di dalamnya. Kegiatan mendongeng pada dasarnya adalah komunikasi verbal dengan bahasa lisan secara dari seorang storyteller. Agar ceritanya hidup, ada unsur entertainer di situ. Maka didukung dengan komunikasi nonverbal. Jika jenis ini didudukan, maka komunikasi yang diantara pendongeng dengan penonton akan baik. Sebab penonton dapat memahami cerita yang disajikan. Tidak hanya memahami, penonton juga dapat merasakan, berimajinasi, sehingga cerita masuk di dalam bentuk para penonton. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.